otomata yang kita pelajari kemarin itu, dia kan mendefinisikan bahasa reguler ya, regular language. Ya. Nah, cuma ternyata nggak semua bahasa itu bisa dikategorikan ke dalam regular language. Ada bahasa-bahasa lain yang dia bukan bahasa reguler. Dari mana kita bisa tahu dia bahasa reguler atau tidak? Kita bisa manfaatin pumping lemma sebenarnya. Ya, pumping lemma itu kayak apa? Ini ada oke, aku tunjukin di sini. Ini pumping. Ini ada slide dari Universitas Syahkuala ya. Di sini ada penjelasan terkait dengan pumping lemma. Ya, teman-teman nanti bisa baca. Tapi intinya sih pumping lemma itu kalau misalnya kita punya sebuah string yang merupakan anggota bahasa tertentu yang berbentuk x, a, y gitu ya, maka x, a pangkat i, y anggota di dalam bahasa reguler juga gitu ya. Intinya ini, jadi kalau misalnya dia tidak memenuhi ini, maka dia bukan bahasa reguler. Kalau memenuhi apakah pasti bahasa reguler? Belum tentu juga gitu. Bahasa yang non reguler juga ada yang memenuhi ini. Makanya dia cuma dipakai untuk mengecek apakah dia bukan bahasa reguler atau enggak gitu. Ya. Tidak bisa memastikan apakah dia reguler, tapi dia bisa memastikan bahwa bukan reguler. Itu pumping lemma. Nah, slide-nya ini sudah saya taruh di Ellen, nanti teman-teman bisa lihat di sana ya. Nggak semua bahasa bisa diwakili oleh bahasa reguler. Contohnya bahasa yang kayak gini. Tahu dari mana? Ya tadi, kalau kita masukin ke dalam pumping lemma, nggak bisa masuk dia. Karena apa? Karena N-nya tertentu di sini. Ya. Banyaknya 0 dan banyaknya 1 harus sama. Sedangkan bahasa reguler itu nggak punya memori untuk menghitung ada berapa banyak 0 yang udah muncul, ada berapa banyak 1 yang udah muncul gitu. Itu nggak punya informasi itu. Dia cuma bisa manfaatin state untuk memorinya dia. Artinya kan terbatas, ya kan? Sedangkan N-nya ini bisa tak hingga gitu. Jadi dia nggak akan bisa dideteksi. Nah, pakai pumping lemma yang kayak tadi, di sini kita punya 0,0,0,1,1,1 ya, nolnya ada 3, satunya ada 3, masukkan ke L, ya kan? Ini adalah elemen L. Tapi kalau kita potong 001 di dalamnya, kan string ini bisa kita bagi jadi 3 bagian. Ini X, ini A, ini Y. Y-nya itu 11, X-nya itu 0, A-nya itu 001. Sama aja kan? Ya. Ini kita double kan yang di tengah, ya. 0, 001, 001, 11, nggak masuk ke dalam bahasa L. Ya, artinya dia bukan bahasa reguler. Oke, kalau bukan bahasa reguler gimana? Ya kita nggak bisa bikin regular expression-nya, kita nggak bisa bikin NFA-nya, DFA-nya untuk menyimbolkan bahasa ini. Kalau nggak bisa pakai NFA, DFA gimana dong? Ya, berarti kita harus satu step lebih tinggi lagi gitu. Kita coba bisa nggak dia diwakili pakai yang lebih powerful daripada finite automata, ya, daripada NFA atau DFA. Apa itu? Pakai bahasa bebas konteks. Ya,
context-free language. Context-free language itu dia notasi sebenarnya, mirip kayak regular expression. Gini. Apa namanya? Language itu bahasanya. Jadi context-free language itu bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa reguler, ya, regular language. Nah, kita punya context-free grammar. Apa tata bahasa bebas konteks? Untuk apa? Ini notasi untuk mendeskripsikan bahasa yang tadi, bahasa bebas konteksnya. Ini mirip kayak regular expression yang dipakai buat mendefinisikan bahasa reguler. Ya, ada bahasa bebas konteks. Bahasa bebas konteks itu lebih kuat daripada bahasa reguler, tapi dia masih belum bisa mendefinisikan semua bahasa yang mungkin. Ya, dia kepake terutama untuk struktur yang nested. Kenapa? Karena nanti di sini kita akan tambahkan sebuah memory stack, ya, sehingga dia bisa paling nggak bisa nge-counting ada berapa yang udah ditemui, apa aja yang udah ditemui kayak gitu. Kita pakai variabel untuk mewakili string di sini, ya. Variabelnya nanti akan didefinisikan secara rekursif. Aturan itu kita sebut sebagai produksi, melibatkan operasi konkatenasi. Ya. Hanya konkatenasi saja atau ada gabungan. Jadi ada dua operasi yang mungkin dilakukan di dalam produksi CFG ini. Ya. Kalau kita lihat dari diagram Venn-nya, regular expression itu dia segini, context-free language, ya, regular language itu dia segini, context-free language dia lebih luas. Semua bahasa reguler bisa kita definisikan dalam bahasa bebas konteks, ya, karena dia ada di dalamnya. Aplikasinya kemana? Parse tree itu masuk. Buat compiler bahasa pemrograman itu juga masuk pakai ini, ya. Buat nge-parsing XML, parsing JSON dan lain-lain itu juga pakai ini. Ya. Pernah berinteraksi kan sama 3 hal ini, ya? Nah, itu bisa diselesaikan pakai bahasa bebas konteks. Contoh terkait sama produksi dulu, gitu kan? Aturannya kita sebut sebagai produksi. Produksi itu apa? Produksi itu mirip kayak transisi kalau di DFA, ya. Dari satu bentuk dia berubah jadi bentuk lain, ya. Nah, misal kita mau bikin ini bahasa yang merupakan kumpulan string 0 sebanyak n buah dan 1 sebanyak n buah. Gitu. N-nya lebih besar atau sama dengan 1. Ya. Anggota paling kecil di sini apa? Karena N-nya harus lebih besar dari 1, maka anggota yang paling kecilnya adalah 0,1. Ya. Ini anggota yang paling sederhana. Nah, kalau misalnya 0,1 masuk ke dalam bahasa ini, maka gimana kita nyusun gimana kita nyusun string yang lain yang ada di dalam bahasa ini? Kita bisa nyusun pakai cara rekursif, yaitu kita selipin sesuatu di tengah-tengahnya, atau selipin di kanannya, atau selipin di kirinya. Karena di sini 0,1-nya harus sama jumlahnya, maka kita cuma bisa nyelipin 0,1 doang di tengah-tengahnya. Ya. Muncullah aturan induksi yang ini. Kalau misalnya dia nyelipinnya nggak di tengah, dia nyelipin di depan sama belakangnya. Ya. Kalau ini depannya kita kasih 0, belakangnya kita kasih 1, maka dia akan tetap masuk ke L kan? Ya kan? Makanya muncul aturan induksi ini. Kalau misalnya kita punya suatu string, ya, W masuk ke dalam bahasa L, bahasa yang ini, artinya 0-nya ada sejumlah n buah,
satunya juga sejumlah yang sama, ya. Maka W elemen L, maka kalau kita konkatenasi nolnya ditaruh di depan, satunya ditaruh di belakang, pasti masih tetap masuk kan? Jumlahnya masih tetap sama kan? Nolnya sekian, satunya juga sekian, n plus 1, n plus 1. Gitu. Ya, maka kita bisa bikin aturan produksinya seperti ini. Dari variabel S, ya, kita bisa ubah ke dalam 0S1 yang ini. Kalau S-nya masuk ke dalam bahasa L, maka 0S1 juga masuk ke dalam bahasa L. Ya. Atau yang basisnya tadi, apa yang paling sederhana? 01. Gitu. Jadi kita bisa mulai dari dua ini. Nah, aturan ini yang kita sebut sebagai produksi, production ya. Nah, komponennya apa aja? Kalau kita pecah-pecah, context free grammar itu punya beberapa komponen ya. Ada simbol awal. Simbol awal yang ini. Waktu dia pertama kali mulai, dia masuknya kemana? Ya. Variabel awal di mana suatu bahasa itu didefinisikan. Biasanya yang kita pakai huruf kapital, huruf S besar. Itu simbol awal. Terus kita punya variabel. Ya, istilah lainnya non-terminal. Variabel itu apa? Variabel itu adalah himpunan hingga dari simbol. Ya, dari simbol-simbol. Simbol yang mana? Simbol selain simbol yang ada pada alfabet. Jadi kita mulai nambahin sesuatu nih, variabel. Ya. Dipakai buat apa ya? Nanti bisa buat nyimpen sesuatu kan, nyimpen string. Nah, biasanya untuk variabel kita pakai huruf kapital di CFG. A, B, C, X, Y, Z itu bisa. Sama ada komponen namanya terminal. Terminal itu apa? Terminal adalah simbol di dalam alfabet. Ya. Titik ujungnya. Ya kalau teman-teman naik bis gitu ya. Naik bis jalan dari halte 1 ke halte yang selanjutnya, ke halte yang selanjutnya, ujungnya kan terminal kan. Ya. Di akhir gitu. Ini juga sama. Dari satu variabel kita ubah ke dalam bentuk lain, entah variabel dengan simbol yang ada di alfabet atau variabel doang, ujung-ujungnya akan berakhir di simbol-simbol yang ada di alfabet. Itu terminal. Ya. Biasanya dipakai huruf kecil atau simbol atau epsilon. Ya. Produksi bentuknya seperti ini. Variabel, ya. Ada tanda panah ke perubahan dari variabelnya apa. Nah, perubahan dari variabelnya ini bisa berupa konkatenasi dari variabel dan terminal. Ya. Bentuk formalnya bisa kita definisikan sebagai himpunan dari empat hal ini. CFG adalah himpunan dari variabel, terminal, produksi, dan simbol awal. Ya. Variabelnya itu apa? Ya tadi, apa aja yang kita pakai untuk mendefinisikan produksinya dia. Ya. Terminal, simbol-simbol di alfabet munculnya apa aja? Itu kita tulis di sini. Produksi, aturan perubahannya seperti apa? Gitu. Ini komponen paling penting di CFG itu yang ini, karena di sini juga dia sudah merepresentasikan yang lain, ya, sama simbol awal. Simbol awalnya dari mana kita mulai? Gitu. Di sini simbol awalnya adalah S. Produksinya ini 0S ke 0S1 atau ke 01. Terminalnya
0 dan 1 variabelnya adalah S doang. Karena di produksi ini cuma ada satu variabel yang kita pakai. Ini bentuk formalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Biasanya bingungnya itu pas di awal masuk gitu, ya kan? Karena banyak istilah-istilah baru, banyak simbol, banyak notasi-notasi, bingung. Tapi nanti waktu ke belakang, moga-moga bisa lebih jelas ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya udah, ini ditangkap dulu aja, disimpan, diterima dulu, nanti di belakang baru disesuaikan lagi. Oke, bahasa lain yang dia bukan berupa bahasa reguler apa? Palindrom. Ada yang tahu palindrom itu apa nggak? Palindrom. Ini definisi dari KBBI ya. Palindrom itu kata benda, ya, noun. Ya, dia masuk ke kategori linguistik. Bukan sindrom, beda sindrom dengan palindrom. Ya. Palindrom itu adalah kata-kata yang dibaca dari depan maupun di belakang itu sama. Contoh apa? Ini, kodok, radar, kasur ini rusak, gitu ya. Kasur Nababan rusak, gitu kan. Malam, itu palindrom. Ibu Ratna antar ubi, oke, itu juga masuk ke palindrom. Gitu ya. Nah, kebaca kan? Dan masih banyak yang lainnya. Syaratnya apa? Syaratnya tadi, dibaca dari depan maupun dibaca dari belakang, sama kan? Nah, palindrom ini itu bukan bahasa reguler. Kenapa? Kalau kita masukin public lemma, dia pasti akan ditolak gitu. Ya, bisa dibuktikan pakai public lemma. Tapi dia masuk ke bahasa bebas konteks. Nah, gimana kita bisa nyusun produksi di dalam palindrom ini? Bahasa palindrom, ya di sini saya tuliskan sebagai LP, itu adalah kumpulan string di mana reverse-nya, reverse itu apa ya, balikannya, ya itu sama dengan dirinya sendiri. Dan stringnya adalah bagian dari alfabet tertentu, gitu, dari sigma bintang. Oke. Di sini kita pakai binary 0 dan 1, tapi kalau yang Ibu Ratna antar ubi dan lain-lain berarti alfabetnya adalah A sampai Z. Ya. Di bahasa Indonesia saya belum nemu banyak sih yang berupa kalimat. Ya, tapi di bahasa Inggris ada orang yang dia ngerangkum, nyusun apa namanya, nyusun dalam bentuk kalimat. Sebentar ya, aku coba cariin ya. Bentar. Palindrom list. Oke. Nah, ini dia. Oke, di bahasa Inggris ada yang bikin kayak gini. Banyak banget. Ini ada yang panjang malah. Are we not pure? Master, Pana Mas Mudi, Noriega Brex, Xkirbex, dan seterusnya gitu.
Kalau kita baca dari belakang, sama. Ya, dengan mengabaikan tanda baca ya, tentu saja ya. R, W, NOT, not, PU, RE gitu kan, dan seterusnya. M. Ini palindrom. Ya. Kaitannya apa? Tadi bahwa ini bukan bahasa reguler, tapi dia bahasa bebas konteks. Nah, kita sederhanakan bahwa palindromnya adalah palindrom binary. Kalau palindrom binary berarti ya stringnya string biner gitu kan, dibaca dari depan ataupun dari belakang sama. Contoh apa? 000 1 000. Itu kan dari depan maupun dari belakang bacanya sama. 110 110 011 011. Itu juga sama. Palindrom. Ya. Nah, buat nyusun ini gimana production-nya? Palindrom yang paling sederhana ya ini doang. Ya nggak? Ini palindrom bukan? Palindrom. Karena dibaca dari depan maupun dari belakang sama. Ya, toh dia sendiri gitu kan, dari depan dan dari belakang. Ya, sama ini. Empty string kalau dibolehkan. Oke. Nah, 3 ini yang paling sederhana. Terus, gimana caranya supaya dia tetap palindrom? Artinya, kita bisa tambahin sesuatu di depannya dan di belakangnya. Sesuatu yang sama. Ya kan? Kalau sesuatu yang sama, artinya dari S, ya, bisa kita tambahin 0 di depannya, atau kita tambahin 1 di depan dan belakangnya. Ini aturan rekursifnya untuk palindrom. Ya. Ini adalah basisnya. Oke. Nah, ada 5 aturan ini. Ya, itu kita tuliskan secara menyamping, itu bisa pakai tanda atau. Ya. Sama kayak pas kita bahas regular expression, ataunya pakai garis lurus. Ya, pakai pipe. Nah, productionnya adalah dari S, kita bisa ubah ke dalam 0S0, atau 1S1, atau ke 0, ya ke terminal, atau ke 1, atau ke empty string. Ini palindrom. Kalau komponen yang kita tuliskan, maka apa aja tadi komponen? Ada 4 kan? Variabel, terminal, production, sama starting variable. Ya. Variabel, terminal, production, sama starting variable. Variabelnya apa? Yang kita pakai di sini variabelnya S doang kan? Ya, maka variabelnya S. Ini variabel. Terminalnya apa? Terminalnya adalah simbol-simbol di alfabetnya. Apa? 0 dan 1. Ini 0 dan 1. Terminalnya. Productionnya yang ini tadi. Ini production. Ya. Starting state-nya apa? Starting state-nya adalah S. Karena kita berangkat dari S. Ini konteks free grammar. Ya. Nah, cara kan kita punya bahasa, ada 2 hal yang bisa kita lakukan kan. Mengenali, satu lagi membangkitkan. Ya, recognition sama generation. Nah, cara nge-recognize-nya gimana? Cara nge-recognize-nya, tadi kalau kita berangkat dari sini, bisa nggak dia nyampe ke terminal? Generate-nya, ya kita berangkat dari starting state-nya. Habis itu, kita
ubah selangkah demi selangkah mengikuti aturan pada production-nya. Ya, itu buat menggenerate. Contoh, gimana kita bisa bikin palindrom? Ya, kalau kita udah tahu production-nya seperti ini, maka kita bisa bikin palindrom dari S. S ini diubah kemana? Bisa diubah ke sini, 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 sini. Mau yang mana silahkan pilih deh. Kita misalnya pilih ke 1S1 ya. S-nya ke 1S1. Ya. Ini masih ada variabel lain. Variabelnya harus kita ubah lagi. Ubah kemana? Ke 0 misalnya. Oke. Nah, kalau udah ke 0, berarti udah terminal semua kan? Selesai. Hasil akhirnya adalah 101. Ini palindrom. Gitu. Ya. Dengan mengikuti aturan pada production-nya, maka kita akan bisa mendapat string yang merupakan anggota dari bahasa tersebut. Nah, formalisasi langkahnya bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau misalnya kita punya suatu string tertentu, ya, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk string lain. Ya. Transisinya kita kasih pakai tanda panah, kayak gini. Kapan boleh kita ubah dari sini ke sini? Pada saat ada produksi dari variabel A ke string gamma. Kalau ada produksi ini, maka A-nya bisa kita ubah ke gamma. Ya. Pakai tanda panah. Jadi kalau yang tadi kan ditulisin ke bawah, kalau misalnya kita mau nulisin langkahnya secara formal, berarti harusnya S jadi 1S1, habis itu jadi 101. Ini boleh. Kenapa? Karena S-nya bisa berubah ke 0. Ada production-nya di situ. Oke, lanjut dulu deh. Ini contoh lain ya. Misal kita mau bikin W-nya seperti ini. Nah, 011000110. Ini palindrom. Jadi kita bisa bikin dengan produksi yang ada. Gimana caranya? Kita berangkat dari S. Dari S kita ubah ke 0S0. Kenapa ubahnya ke 0S0? Karena ini yang paling luar. Ya. Karena kan kita bikinnya dari yang kulit luarnya dulu, makin lama makin ke dalam kan. Makanya kita bikin dari yang paling luar. 0. Udah dapat S berubah jadi 0S0. Terus variabel S yang ada di string 0S0 ini kita ubah lagi ke 1S1. Habis itu ubah lagi ke 1S1. Habis itu ubah lagi ke 0S0. Nah, string terakhir yang kita punya adalah ini. 011, 0S0, 110. Tapi masih ada variabel. Berarti belum tuntas. Lanjutin lagi. Selanjutnya apa? S ini harus diubah ke 0. Ya. Masih boleh karena dia masih masuk bagian dalam produksinya. Udah selesai, maka pekerjaan kita membuat W ini selesai. Atau bisa kita tuliskan berderet kayak gini. S ke 0S0, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Ini juga sama. Ya. Bahasa lain yang merupakan bagian dari bahasa bebas konteks itu penulisan kurung. Ya. Ada kurung buka, ada kurung tutup kan. Dia valid kalau misalnya kurung buka dan kurung tutupnya jumlahnya sama. Dan
setiap muncul kurung buka, ada kurung tutup yang mengikutinya. Nah, ini bisa kita buat dengan cara seperti ini production-nya. Dari A bisa ke A kurung, atau ke AA, atau ke MT. Ya. Nah, pas kita mau ngecek, kan kalau kurungnya nggak sama, dia kan error kan, sintaks error atau apa gitu. Kayak gini misalnya. Nah, ini nggak sama nih. Ya, ada yang punya pasangan, ada yang enggak. Dia nggak akan masuk ke dalam bahasa kurung seimbang ini. Tapi apakah cuma jumlahnya doang yang harus sama? Enggak. Urutannya juga berpengaruh. Karena kalau jumlahnya sama, berarti gini, boleh dong. Kan jumlahnya sama-sama 3. Gitu kan? Ya kan? Tapi enggak, ini enggak masuk. Ya. Dia masuk pada saat ada kurung buka, entah di tengah-tengahnya apa, ada kurung tutup yang berpasangan dengan dia. Nah, gimana caranya supaya bisa ngedeteksi yang seperti ini? Kita punya CFG. Production-nya kayak gini. Pada waktu kita mau bikin ini, contoh, kepanjangan ya, dibikin lebih simpel aja deh. Misalnya, kalau kurungnya lengkung, khawatir nggak kedetek, aku bikin ini aja ya, pakai siku aja ya. Nah, gini contohnya. Gimana kita bikin ini? Pakai CFG yang ada. Kan berarti starting variabelnya kita berangkat dari A. Oke. Habis itu A-nya kemana? Ke A kurung. Ya, habis itu A-nya ke AA. Habis itu A yang kiri ke A kurung. Satu-satu ya. A yang kanan nanti habis ini. Mau dikerjain langsung juga boleh, tapi kan step by step supaya kelihatan. Kita ngerjain yang paling kirinya dulu aja. Nah, ini masih ada A lagi supaya cocok, kosong. Oke, habis itu A-nya yang kanan jadi A kurung. Terus A kurung lagi. Satu lagi ya. Habis itu jadi E. Oke, maka kita akan dapat hal yang sama. Ya. Nah, ini bisa dipastikan pasti ada pasangannya. Kenapa? Ya karena tiap kali kita bikinnya sepasang. Gitu. Ya, dari aturan production-nya kita tunjukin itu bahwa setiap kali kita bikin tanda kurung, kita munculnya sepasang dan kurung bukanya ada di depan, kurung tutupnya ada di belakang. Gitu. Bahasa lain lagi ada seperti ini. 0 dan 1 juga yang berurutan. Tapi bedanya di sini banyaknya 0 dan banyaknya 1
nggak sama diperbolehkan. Ya. Production-nya jadi sedikit berbeda. Kenapa? Karena kalau tadi sama, kita nggak perlu nambahin 0 atau 1 kan di depannya atau di belakangnya. Gitu. Tapi di sini karena M-nya bisa lebih besar dari N, maka kita perlu nambahin suatu bentuk produksi yang 0A, A ke 0A. Nah, sini kita udah mulai pakai dua variabel nih. Ya, variabelnya kita pakai S sama A. Ya udah, itu yang kita tuliskan di dalam konteks tree grammar-nya. Variabel apa yang kita pakai? Simbol apa yang kita pakai? Production-nya seperti apa? Starting state-nya dari mana? Ya. Variabelnya ada A dan S, karena dua ini yang kita pakai. Simbolnya terminalnya 0 dan 1 ya. Karena alfabetnya 0 dan 1. Production-nya seperti ini ya, ada 4 aturan. Sama starting state-nya kita berangkat dari S. Oke. Contoh lain, if then else. Teman-teman belajar programming mau nggak mau pasti akan ketemu ini kan, ketemu if then else gitu. Nah, if then else kan bisa nested ya. If sesuatu maka sesuatu atau sesuatu. Nah, yang bisa kita taruh di sini itu nggak sembarangan. If itu harus dirangkai dengan suatu condition, boolean kan. Nah, kalau untuk then sama else itu berupa statement. Ya. Nah, bentuk formasinya if then else itu bisa if then doang, ya, if condition then statement, atau if condition then statement else statement. Nah, statementnya itu bisa kita jabarin lagi berupa if then else lagi kan. Ya. If nilai lebih besar dari 90 then A. Else if nilai lebih besar dari 80 then B gitu kan. Dan seterusnya gitu. Jadi statementnya bisa berupa if then else lagi. Karena statementnya bisa berupa if then else, maka kita susun productionnya seperti ini. Ya. S-nya itu bisa kita ubah ke if condition then SA. SA itu apa? SA itu S-nya itu buat statement, ya. A-nya itu buat alternatifnya lah, another, else-nya. Bisa ada, bisa enggak. Kalau ada, maka kita bisa pakai else sesuatu statement. Kalau enggak ada, nanti A-nya bisa kita oper ke epsilon. Ya, kosong. Atau statement-nya berubah ke suatu pernyataan B. Ya, CFG-nya jadi seperti ini. Di mana production-nya 2 ini. Ini sebenarnya ada 4 ya. S ke if K dan SA, S ke P, A ke else S, sama A ke E. Gitu. Cuma digambarin 2 baris karena ada 2 variabel. Ya, tapi ada 4 aturan di dalam produksinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Enggak? Seriusan nggak ada? Ya udah. Gini deh.
Ntar dicoba dulu aja berarti ya. Sip. Nanti dicoba aja dulu latihannya. Ya, ini aku jelasin keseluruhan dulu aja. Nanti di akhir ada latihan. Latihannya bisa dicobain. Waktu selesai dicobain, nanti kita bahas lagi. Gitu aja deh. Ya. Nah, ini turunan atau derivation, aturan yang tadi, ya, dari suatu variabel berubah ke dalam bentuk lain, itu bisa kita sebut sebagai turunan ini. Simbolnya pakai tanda panah. Kalau production kan panahnya 1, ya. Kalau untuk derivation, panahnya pakai 2. Nah, pada waktu kita pakai panah 2 ini, artinya ada variabel yang kita ubah ke dalam bentuk lain sesuai dengan aturan produksinya. Ya. Nah, untuk mencapai string yang sama, kita bisa bikin berbagai macam turunan yang berbeda. Contoh, kita mau bikin ini nih, kurung semua ya, kurung buka tutup buka tutup gitu ya, ini kan kurungnya seimbang ya. Nah, oke, buka tutup itu kita bisa bikin kayak gini, S berubah ke SS, S yang belakang kita ubah duluan jadi kurung buka kurung tutup ya. Habis itu baru S yang depan kita ubah jadi kurung buka S kurung tutup. Habis itu S-nya kita ubah ke kurung buka kurung tutup. Ini cara pertama. Cara kedua kayak gini. Yang depan dulu kita ubah, habis itu yang depan kita ubah, habis itu yang belakang kita ubah. Ya. Atau yang ketiga, depan kita ubah, belakang kita ubah, habis itu depan kita ubah. Atau yang lainnya lagi. Jadi turunannya ada macam-macam aturan yang bisa kita pakai untuk menurunkan dari starting variable sampai ke stringnya. Itu bisa macam-macam. Cuma karena ada macam-macam itu, jadi apa ya? Jadi terlalu bebas kan. Nah, makanya perlu ada satu bentuk yang bisa diikuti oleh semua. Maka kita punya leftmost derivation sama rightmost derivation. Ya. Leftmost derivation itu apa? Ya sama kayak tadi turunan paling kiri. Yang kita turunkan adalah variabel-variabel yang paling kiri dulu. Gitu. Jadi S jadi SS. S yang kiri yang kita ubah duluan. Ya. Entah jadi yang apa. Habis itu kalau ada 2 variabel ya yang paling kiri lagi yang kita ubah duluan. Gitu. Dan seterusnya sampai dia jadi terminal semua. Kalau misalnya leftmost derivation, ini yang dipakai juga di dalam kalkulator. Ya. Makanya kalkulator waktu dia ngeparsing sintaks yang kalian ketikin, itu kan depan duluan yang dihitung kan. Itu karena ini. Rightmost derivation sama kayak tadi, cuma yang diambil adalah yang bagian paling kanan. Gitu. Nah, ada juga iterated derivation istilahnya. Iterated derivation itu apa? Ya turunan, cuma turunannya bisa 1 atau lebih turunan yang mengikuti aturan produksi. Kita kasih tanda bintang gitu, untuk nunjukin transformasi itu. Dari S ada turunan ke 011000110. Ya. Itu bisa. Kenapa? Karena ada jalan dari sini ke sini yang mengikuti aturan produksinya. Ya. Mirip kayak transisi delta di bahasan sebelumnya. Ini kayak gitu. Bisa 1 atau lebih. Ya.
Bedanya kita pakai tanda bintang. Nah, seluruh string atau variabel yang diturunkan dari simbol awal disebut sebagai bentuk kalimat, atau istilah resminya adalah sentential form. Ya, secara formal kita sebut sebuah string alpha itu sebagai bentuk kalimat kalau dari starting variable bisa kita lakukan turunan sehingga menghasilkan string tersebut. Jadi kita berangkat dari S, kita ngikutin aturan produksinya, kalau dia berakhir di string tersebut, maka string tersebut adalah sentential form. Nah, CFL itu adalah bahasa bebas konteks dari CFG jika dan hanya jika seluruh stringnya berbentuk kalimat. Ya, seluruh stringnya adalah sentential form pada CFG-nya. Jadi konteks free language adalah himpunan string di mana itu adalah sentential form. Notasinya seperti ini. Nah, latihannya gampang. Ada 2 soal doang. Satu adalah untuk bikin CFG-nya, ya. Satu lagi adalah untuk melakukan turunannya, derivation-nya. Jadi ada 4 di sini. Teman-teman boleh pilih salah satu aja untuk latihan, ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, pilih aja salah satu. Yang dibikin apa? Yang dibikin adalah CFG-nya. CFG itu yang mana? Ya tadi. Simbol variabelnya apa aja? Terminalnya apa aja? Ya. Terus production-nya seperti apa? Sama PTP, satu lagi apa? Aku lupa. Oh, starting variabelnya. Ya, PTPS. Ini disebutin semua. Oke. Nanti silahkan dicobain. Minggu depan kita bahas. Yang nomor 2, ini udah dikasih CFG-nya. Ya. Grammar-nya udah dikasih. Variabelnya A. Ya. Terminalnya kurung doang, kurung buka sama kurung tutup. Production-nya ini production-nya. Starting variabelnya adalah A. Ya. Tinggal coba buat string-string berikut, ya, menggunakan leftmost derivation atau rightmost derivation. Pilih salah satu aja. Ini pilih salah satu, ini pilih salah satu. Pilih salah satunya bukan salah satu simbolnya ya. Tiga-tiganya ini dikerjain. Cuma untuk tiap nomor pilih rightmost atau leftmost aja. Ya. Misalnya ini pakai rightmost. Ini pakai leftmost, ini pakai rightmost lagi. Itu boleh. Ya, buat nyobain. Oke, sampai sini dulu berarti. Nanti di rumah silakan dicoba. Ya, kalau ada yang bingung, post aja di Telegram. Nanti kita akan bahas di sana. Ya. Minggu depan kita bahas dan kita lanjutkan materi selanjutnya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup kelasnya? Nggak ada? Kalau nggak ada, oke. Kita akhiri dulu dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Abang akhiri kelasnya ya. Baik, Pak.